Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tergiur keuntungan besar koperasi Bahana Lintas Nusantara diduga tipu nasabah hingga miliaran rupiah. Diduga melakukan banyak ketimpangan, Kepala Desa Randu Mukti Waren dituntut mundur dari jabatannya. Wali Kota Solo akan memberi sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Ratusan warga Desa Randu Mukti Waren, Kabupaten Pekalongan berunjuk rasa di Balai Desa. Mereka mendesak Kepala Desa mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan itu buntut dari berbagai dugaan penyimpangan selama masa kepemimpinannya. Warga Desa Randu Mukti Waren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan beramai-ramai mendatangi Balai Desa. Mereka membawa spanduk bertuliskan ejekan untuk sang kades yang diduga banyak melakukan penyimpangan. Salah satunya adalah pencabutan surat keputusan pengangkatan Kepala Dusun 5 yang dinilai cacat prosedur. Sebab pengangkatan Kadus 5 dilakukan tanpa keterlibatan warga maupun BPD. Tak hanya itu, warga juga menggugat transparansi pengelolaan aset desa termasuk hilangnya 1 unit sepeda motor operasional yang kini tak diketahui keberadaannya. Saat audiensi bukannya memberi penjelasan, sang kades justru menjawab dengan jawaban yang tidak memuaskan warga. Karena itu sudah menjadi keputusan dan sesuai aturan. Dan untuk aset, untuk sepeda motor itu aburone berhasil. Ini mengenai pengembalian aset desa, Pak, yang mungkin diselewengkan. Apa aja itu? Itu ada sepeda motor, sama fiction, traktor, sebenarnya banyak. Kepala desa sendiri apa langkah yang akan diambil? Tidak ada. Tidak ada jawaban. Tidak transparan sama sekali. Cuma rahasia. Oh, ngomongnya rahasia. Rahasia kepala. Warga marah. Mereka menuntut Kades Randu Mukti Waren mundur dari jabatannya. Warga berencana akan melaporkan kades mereka atas dugaan kasus penyelewengan aset desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Ya, masih soal kepala desa yang didesak mundur. Kali ini dilakukan warga Desa Wonoagung di Kabupaten Demak. Warga menilai sang kades tidak layak menjadi contoh bagi warganya karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan hingga korban hamil. Jadi begini ya Mas, jangan terus pelaporan itu. Karena tidak mau menanggung malu, warga Desa Wonoagung di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak akhirnya berunjuk rasa ke kantor Balai Desa. Mereka merasa malu dengan ulah kepala desa mereka berinisial M. M diduga bertindak asusila dengan menghamili seorang perempuan hingga hamil dan keguguran. Warga membentang berbagai spanduk dan poster berisi kecaman terhadap sang kades. Sang kades dinilai tidak layak memimpin desa mereka karena tidak memberikan contoh yang baik kepada warganya. Apalagi kasus dugaan tindak asusila sang kades ramai diperbincangkan di media sosial sehingga membuat nama desa mereka tercoreng. Selain dugaan tindak asusila, Kepala Desa M juga dituding tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya berita saat ini di media sosial, dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Wonoagung, kami masyarakat Wonoagung meminta agar oknum kades tersebut diproses hukum yang berlaku. Unjuk rasa dijaga ketat aparat kepolisian Resort Demak untuk mencegah aksi anarkistis warga. Polisi memastikan tengah menyelidiki dugaan tindak asusila Kepala Desa Wonoagung atas laporan tindakan asusila. Tadi ada 7 tuntutan dan memang salah satu tuntutannya ada yang berkaitan dengan tindak pidana untuk asusila. Ya memang kami masih dalami karena memang butuh proses untuk kita akan melaksanakan penyelidikan. Status kades sudah tersangka apa belum ya Pak? Belum, masih jadi saksi aja. Karena memang itu kita harus melaksanakan gelar juga, harus melaksanakan mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi gitu. Dari hasil penyelidikan sementara Bapak apakah? Kami belum bisa menyampaikan karena ini baru 2 hari yang lalu kami masih melaksanakan penyelidikan. Warga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran lagi jika sang kades tidak mundur dari jabatannya.
Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Kita ke informasi berikutnya, Wali Kota Solo Respati Ardi mendatangi salah satu tempat usaha karena adanya aduan terkait penahanan ijazah pegawai yang telah keluar dari perusahaan tersebut. Respati memberi peringatan keras akan mencabut izin usaha jika masih ada pihak perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Salah satu usaha toko penjual mesin pendingin udara di Jayangan, Solo didatangi Wali Kota Solo Respati Ardi. Kedatangannya setelah menerima laporan adanya perusahaan yang menahan ijazah mantan pegawai perusahaan. Respati Ardi ingin bertemu dengan pemilik perusahaan untuk meminta penjelasan. Namun karena pemiliknya tidak ada di tempat, akhirnya ia berbicara melalui sambungan telepon. Ada berapa ijazah yang masih ketinggalan ditahan di sini? Ini Pak, banyak yang sudah keluar juga tidak pamitan. Intinya seperti itu. Ya. Terus ada yang... Pada sambungan telepon, pemilik usaha menjelaskan alasan penahanan ijazah mantan pegawainya. Menurutnya ijazah tersebut masih di tangan pihak perusahaan karena mereka keluar tanpa pamit. Ada juga yang masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan kepada pihak perusahaan. Namun demikian, Respati mengimbau kepada pihak perusahaan agar tidak menahan ijazah pegawainya dengan alasan apapun, sesuai dengan perda yang berlaku. Nantinya jika ada pihak perusahaan yang masih membandel, pemerintah daerah akan memberi sanksi dengan mencabut izin usaha perusahaan. Tidak dibenarkan untuk menahan ijazah. Apapun alasannya. Apapun alasannya, itu tidak dibenarkan menurut peraturan perda yang sudah ada, tidak boleh ditahan ijazahnya. Nanti kalau masih ada pelaku usaha yang menahan ijazah, ya nanti izinnya akan kita cabut. Pemerintah Kota Solo telah menerima 26 aduan terkait masalah penahanan ijazah. Pemerintah melalui dinas terkait akan memediasi pelaku usaha dan pegawai agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.